jalan itu kecudin, kan itu jalanan. Ai putu di itu otot nanti di itu kadio nahan. Pasti mengarep hawa. Pak, ini rumah milik siapa? Porak-poranda na longsor. Ini tanah bergeser. Batu bara teh, yang di imah dan di lumpur, di Cidahu ieu. Untuk merelokasi warga di sini yang 21 kakak 21 rumah, terus kami sedang kebingungan. Kenapa saya kebingungannya? Kami aparatur pemerintahan desa, kami tidak punya lahan apa-apa, itu Pak ya. Untuk menyelesaikan yang jelas saat ini kami bukan memikirkan tempat tinggalnya, yang jelas kami memikirkan keselamatan masyarakat warga saya dulu Pak. Berarti rencananya ini dipindahin semua ya Pak dari 20 berapa 7 kakak ya di sini? Ya 21 Pak. Oh 21 kakak. Nah, rencana saya dan keinginan saya kepada pemerintah baik bawah maupun atas, keinginan saya ini harus dipindah semua ini Pak, karena di sini kan situasinya memang betul kalau di sini masih bisa diinjak, tapi kan di atas udah pecah gitu, udah pecah-pecah. Rumah pun juga yang rumah berdiri ini posisinya ini ada di tengah Pak, jadi kayak pulau. Jadi rumah ini sudah dikelilingi sama pecahan-pecahan rentakan tanah tersebut Pak. Ini penyebabnya apa sih Pak sebenarnya ini Pak? Ini penyebabnya barangkali ada kemungkinan juga karena di sini satu label tanahnya pun juga kami pun juga tidak tahu di bawahnya ada apa, atau ada lempengan atau jenis ball clay atau bagaimana gitu ya. Yang keduanya genangan air hujannya kemarin sama anginnya juga ya panjang Pak, ada 4 hari 4 malam. Akhirnya ini kan air yang ini yang ngalir juga, ini bukan dari solokan atau bukan dari irigasi, bukan Pak, ini timbul sendiri Dari bawah rumah ya? dari bawah rumah Pak, rumah Pak. Gimana nih dengan keadaan pengungsian seperti ini nih Bu nih? Pengungsian seperti ini jelas tidak nyaman ya bagi kami, jelas tidak nyaman bagi kami sebagai orang tua, apalagi sebagai anak-anak dan balita, jelas tidak nyaman. Sudah berapa hari ini Bu pengungsi di sini? Udah 2 hari. Ya Bu, itu pas kejadian pada saat itu gimana nih warga-warganya di situ nih? Pada panik, warga-warga pada panik, terus dibantuin juga sama masyarakat sekitar yang enggak terdampak longsor ya. Kita alhamdulillahnya sih banyak yang bantu. Terus kalau obat-obatan untuk orang dewasa ada, tapi kalau buat balita belum ada, popok itu belum ada. Udah gitu kan kebutuhan seperti ibu hamil juga kan butuh protein ya. Protein juga buat ibu hamil belum ada, kayak gitu. Makanan buat bayi juga belum ada, belum tersedia. Cuma sembako yang udah ada. Ada yang itu untuk misalkan air itu gimana itu? Air bersih kurang, sangat tidak ada air bersih. Kita masak pakai air aqua, nggak ada air bersih sama sekali. Iya.
Terus Bu, itu kalau misalkan malam gimana tidurnya itu? Kalau malam kedinginan, nggak selimut, nggak ada selimut ya, udah gitu paling seadanya ya kita bagi-bagi di sini, nggak ada selimut. Untuk tanahnya sendiri itu di tempat Ibu itu kira-kira gimana? Udah nggak bisa ditempati ya Bu ya? Katanya udah nggak bisa, kemarin udah ada yang meriksa ke sana, jadi itu mah udah bener-bener ambles gitu ya, jadi udah nggak bisa ditempati. Nah, kira-kira rencana mau pada pindah kemana Bu kalau misalkan ini? Belum tahu ya, belum tahu rencana mau pindah mana, nasib kami semua di sini kayak gimana nggak tahu, belum tahu. Jalan itu kacudin, kan itu jalan putu itu otot nanti itu kadieu nahan. Pasti mengarewat bawa. Pak, ini rumah milik siapa? Porak-poranda na longsor. Ini tanah bergeser. Batu bara teh, yang di imah yang di lumpur, di Cidahu iya. Untuk merelokasi warga di sini yang 21 kakak 21 rumah, terus kami sedang kebingungan. Kenapa saya kebingungannya? Kami aparatur pemerintahan desa, kami tidak punya lahan apa-apa. Itu Pak ya. Untuk penyelesaian yang jelas saat ini kami bukan memikirkan tempat tinggalnya. Yang jelas kami memikirkan keselamatan masyarakat warga saya dulu Pak.